Hai everyone, kembali lagi di channel gua Infinity, Be Creepy, Be Creative. Nah, di video kali ini gua akan menceritakan sebuah cerita kisah nyata. Cerita ini kiriman dari temen gua dan lumayan udah lama juga udah gua rangkum, dan baru sekarang gua akan menceritakan pada kalian semua. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua. Cerita ini kalau boleh dibilang sebuah keajaiban atau kelebihan teman gua yang bisa melihat dan bisa merasakan hal-hal yang di luar logika. Cerita ini dialami kurang lebih sudah 3 tahun yang lalu, saat temen gua masih ada di sana. Sebut saja namanya dengan inisial SA. Dan SA ini mengambil jurusan teknik permesinan di suatu universitas di Amerika pada saat itu. Dan entah kenapa SA ini seakan-akan terdorong untuk membantu Departemen Kepolisian Amerika Serikat pada saat itu untuk menangkap kasus yang sudah 7,5 tahun lamanya tidak terpecahkan. Kasus ini adalah kasus pembunuhan sadis yang saya rahasiakan lokasinya juga. Intinya berada di Amerika pada saat itu. Nah, si SA ini melakukan sebuah metode. Entah metode apa, saya tidak tahu karena saya bukan anak indigo. Metode ini dia lakukan untuk mengetahui bahwa siapa pelakunya pada saat itu. Dan dia menggunakan sebuah metode mengambil serpihan kuku dari korban pembunuhan tersebut. Kalau boleh dibilang, korban tersebut mempunyai sebuah luka tusukan yang jelas pembunuhan ini sadis banget. Kembali lagi ke cerita. Selang 2 hari kemudian, hasil SA menunjukkan sebuah petunjuk kepada polisi, dan petunjuk itu adalah sebuah nama pelaku di kertas yang putih. Serpihan kertas putih itu menuliskan sebuah nama laki-laki. Bahkan ada 3 laki-laki yang membunuh korban tersebut. Dan yang bikin SA merinding pada saat itu, ya wajar, namanya juga manusia. SA juga mungkin ada ketakutan tersendiri. Di selang 2 hari tersebut, SA diperlihatkan sebuah sosok asli dari arwah yang dibunuh tersebut. Jujur sih men, merinding kalau gue. Entah waktu itu SA juga sempat nelfon ke gue langsung bahwa dia jujur merinding
karena dia juga manusia dan sifat ini manusiawi. Dia manusia gitu. Kembali ke cerita, di dalam pertemuannya tersebut mereka dibawa atau mereka mengalami masuk dimensi dikala pembunuhan itu terjadi. Bayangin men, SA masuk ke dimensi di saat melihat arwahnya langsung. Kebayang ya, SA langsung, mungkin ya manusiawi lah, kalau kaget manusiawi. Gue juga bisa kaget, SA juga bisa kaget, semua orang bisa kaget, bukan kami gitu. Di dalam kasus itu SA diperlihatkan 120 tusukan di depan mata SA oleh para pelaku ini. Dan pihak kepolisian untuk pertama kali dia kurang percaya. Kenapa cerita ini bohong? Kata polisi. Setelah data-data pelaku dicari dan tidak lama kepolisian menangkap salah satu pelaku, dan akhirnya kasus ini terselesaikan. SA mendapatkan medali khusus dari kepolisian karena telah membantu kasus yang sudah lama belum terpecahkan ini. Nah, ketika SA sudah menyelesaikan kasus ini, ada hal yang membuat SA bingung. Suatu hari SA pulang dari kampusnya, dan ketika membuka pintu rumahnya, SA mendapat begitu banyak darah yang menyengat, busuk, dan bau amis. Dan terdapat sebuah kertas yang bertuliskan, "Ini darah saya." Lantas membuat SA sangat-sangat kebingungan. Yang SA pikir, SA membantu kasus dia. Kenapa dia membahas seperti ini? Untuk anak-anak indigo lain yang mengetahui banyak hal, silakan cerita, komen di video ini. Sekian dari video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan buat teman-teman, boleh di like, komen saran-sarannya, dan jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih. Salam Infinity. Be creepy, be great.